Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Apakah antikris itu? Atau siapakah antikris itu? Paulus dan kawan-kawan dengan agamanya itulah yang disebut Masihid Dajjal. Mengapa? Karena mereka atau agama itu disiarkan atas nama Al-Masih atau Yesus Kristus, padahal berpangkal dari ajaran Paulus yang secara diametral bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus atau setidak-tidaknya tidak bersesuaian. Sebagai contoh yang pertama, Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan agar umatnya mempertuhan dirinya, bahkan beliau mengutuk mereka yang mempertuhan dirinya sebagai pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tetapi Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11, Roma 9 ayat 33, 1 Korintus 12 ayat 3. Berkenaan atau perkenaan dengan ini, Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Ta'ala yang menjelaskan bahwa doktrin penuhanan itu muncul setelah Yesus Kristus wafat. Surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 116 sampai 117. Dan itu adalah suatu kebohongan terhadap Allah Ta'ala. Quran suci surat 10 yaitu surat Yunus ayat 68 dan 69. Kemudian surat 61 yaitu surat Asy-Syaff ayatnya 7. Alasan yang kedua, Yesus mengajarkan bahwa Allah itu Esa, Markus 12 ayat 29, dan menganjurkan umat agar mengabdi atau menyembah kepadanya saja, yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa. Matius 4 ayatnya 10. Sebagaimana Musa juga demikian di dalam Kolose 6 ayat 13, dan beliau sendiri juga melakukannya. Terdapat dalam Quran suci surat 19 surat Maryam ayat 30 sampai 32. Tetapi Paulus mengajarkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Roma 9 ayat 5, Kisah Rasul-Rasul 16 ayat 31. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebagai orang yang lebih tahu tentang penyimpangan ini menyampaikan firman Allah Ta'ala yang menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kafir mereka yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, mengabdilah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempat tinggal mereka adalah neraka. Surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 72. Inilah yang membuat Nabi suci sangat prihatin hingga seakan-akan membunuh dirinya sendiri. Surat 18 surat Al-Kahfi ayatnya 6, dan surat 26 yaitu surat Asy-Syura ayatnya 3. Alasan yang ketiga, Yesus Kristus mengajarkan bahwa sebutan anak Allah untuk beliau adalah dalam arti metaforis.
atau kiasan sebagaimana diterapkan kepada orang lain seperti diterapkan terhadap Adam. Lukas 3 ayat 38, kepada Yakub Keluaran 4 ayat 22, Yeremia yaitu juga Efraim, Yeremia 31 ayat 39, dan semua orang baik, Matius 5 ayat 9. Sebagai kebalikannya, orang jahat disebut anak iblis, Yohanes 8 ayat 44. Tetapi Paulus mengajarkan bahwa Yesus Kristus sebagai anak Allah dalam arti yang hakiki, bukan metaforis. Kisah Rasul-Rasul 9 surat 3 sampai 7 dan 20. Beliau sebagai penjelmaan Allah, Galatia 1 ayat 1 sampai 3. Kemudian Efraim 1 ayat 7. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 11. Hal ini sama persis dengan metodologi paganisme. Terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 30 atau suatu amani, artinya khayalan palsu atau lamunan. Quran Suci Al-Baqarah surat 78. Menurut Al-Quran Suci surat 3, surat Ali Imran ayat 7, mereka berpegang kepada ayat mutasyabihat, bukan ayat muhkamat. Dan mereka yang berbuat demikian itu sebenarnya hatinya busuk atau curang. Yang alasan yang keempat, Yesus Kristus tetap melaksanakan hukum Taurat dan mengecam mereka yang meninggalkannya. Matius 5 ayat 17 ayat sampai dengan 20, Lukas 16 ayat 16-17. Bandingkan dengan Quran Suci surat Al-Maidah ayat 44, 46 dan 47. Tetapi Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sebagai kutuk Allah. Galatia 2 ayat 16, Kisah Rasul-Rasul 15 ayat 10 sampai dengan 15, Roma 3 ayat 20 sampai 31. Maka ia tinggalkan, bahkan banyak yang dihapusnya, seperti tentang Kitan. Kisah 15, artinya Kisah Rasul-Rasul 15 ayat 10 sampai 15, Roma 3 ayat 20 sampai 31. Maka ia tinggalkan, bahkan banyak yang dihapusnya, seperti tentang Kitan itu tadi ya, dan halal haramnya makanan. Juga semua makanan yang dimakan dihalalkan. 1 Korintus 6 ayat 12, 10, 23 ayat 26, 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5. Menurut Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terkutuklah mereka yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Surat At-Taubah ayatnya 29. Alasan yang kelima, Yesus takut mati disalib karena kematian disalib itu merupakan bukti kematian terkutuk yang hanya dialami oleh orang yang terkutuk. Ulangan 21 ayat 22 dan ayat 23. Bandingkan dengan Quran Suci
Surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 33. Maka dari itu beliau bersembunyi di taman Getsemani dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan dari kematian terkutuk. Matius 26 ayat 38 dan 42. Akan tetapi Paulus justru mengajarkan bahwa Injilnya berdasarkan pada dogma kematian Yesus Kristus disalib dan kebangkitannya dari kubur. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 34, 2 Timotius 2 ayat 8 dan lain-lain. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Ta'ala yang membantah kematian Yesus Kristus disalib di dalam Quran suci surat An-Nisa surat 4 ayat 157 sampai dengan 158. Dan Yesus Kristus sendiri juga menyatakan bahwa selamatlah diri beliau tatkala wafat. Ini terdapat di dalam surat 19 yaitu surat Maryam ayat 33. Maksudnya beliau tidak mati disalib. Terbatasnya ruangan atau waktu ini memaksa kita menyajikan 5 contoh saja. Dari sini tampak terang betapa agung dan mulianya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Nabi Daniel disebut sebagai anak manusia. Daniel 7 ayat 13. Dan demikian pula menurut Yesus Kristus, Matius 24 ayat 27, berkat petunjuk beliau kita tahu bahwa si Dajjal atau Antikris yang sebenarnya adalah Paulus itu sendiri. Ini adalah Dajjal yang pertama. Tetapi justru yang paling banyak bicara tentang Dajjal yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus sebagai contoh, bacalah suratnya kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Di situ ia mengidentifikasi karakteristik Dajjal atau manusia durhaka sebagai yang menerima kuasa dari setan. Ayat 9, jahat tidak terkendalikan. Ayat 3 dan 7, menyesatkan dengan melalui berbagai macam tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat palsu, meninggikan diri dan menyatakan sebagai Allah dan menuntut untuk disembah, penuh hujat dan bermulut besar, dan dihancurkan jika Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Jadi Paulus tidak tahu bahwa Dajjal itu sebenarnya dirinya sendiri. Dan tepatlah sabda Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada Dajjal itu sendiri tentang apa yang ada pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Dan Hudzaifah, dari Hudzaifah. Demikian kajian dari Kiai Haji Simon Aliasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.